Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya anak-anak berdoa supaya ilmu yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Tema hari ini adalah sumber bunyi. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kamu mengamati video pembelajaran daring ini, diharapkan mampu memahami dan menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Serta kamu dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Sumber bunyi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Adapun syaratnya yaitu ada sumber bunyi. Sumber bunyi sampai kepada kita dengan cara merambat. Dan yang kedua, ada media penghantar. Dengan adanya media penghantar, bunyi dapat merambat melalui media perantara, seperti udara, zat cair, dan benda padat. Ada berapa nak medianya? Ada berapa media perantara? Ada 3. Yang pertama, udara. Yang kedua, zat cair. Dan yang ketiga, benda padat. Oke, paham ya? Nah, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Kita contohkan pada zat cair. Seperti suara lumba-lumba yang tertangkap oleh radar kapal selam. Kemudian kita contohkan pada zat padat. Misalnya ada rel kereta api, kemudian kita tempelkan telinga kita di rel kereta api, kita akan mendengar suara getaran kereta api dari belasan kilometer. Yang ketiga, melalui udara. Kita bisa mencontohkan pada saat kita sedang bercakap-cakap, atau bisa juga dengan mendengar suara gemuruh. Nah, kemudian yang ketiga, ada pendengar. Dengan adanya pendengar, bunyi yang merambat melalui benda padat dan cair akan terdengar lebih jelas dibandingkan bunyi yang merambat melalui udara. Kemudian, tinggi rendahnya dan kuat lemahnya bunyi tergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Yang pertama, kita akan membahas tentang frekuensi. Apakah yang dimaksud frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Setiap frekuensi, satuan frekuensi adalah hertz. Satuan frekuensi dinamakan hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat rendah, kurang dari 20.000 Hz. Kita dapat mencontohkan pada hewan anjing, gajah, jangkrik, dan lain-lain. Kemudian audiosonik. Bunyi audiosonik adalah
bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Kita dapat mencontohkan pada manusia. Kemudian, ultrasonik. Apa sih bunyi ultrasonik? Ya, bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yang lebih dari 20.000 Hz. Kita contohkan seperti kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Kemudian, kita lanjut. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan getar atau kuat dan lemahnya bunyi yang dipengaruhi oleh besar kecilnya amplitudo. Kita dapat mencontohkan pada saat kita menyalakan televisi, kemudian mengatur tombol volumenya. Dengan cara itu, kita dapat mengetahui besar kecilnya amplitudo. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Next. Di sini ada resonansi. Apa yang dimaksud dengan resonansi, nak? Ya, resonansi adalah dengungan atau gema atau getaran pada suara. Contohnya pada kentongan atau alat-alat musik. Kita bisa melihat pada gambar di sini ada benda besi. Ya, apabila besi ini dipukul, maka akan menimbulkan getaran sehingga terjadilah dengungan. Begitu juga seperti gambar pada alat musik tradisional. Ini yang dinamakan gong. Jika dipukul, maka akan menimbulkan getaran sehingga mempunyai nada-nada yang sama dan memiliki suara seperti dengung. Baiklah anak-anak, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca buku atau bertanya kepada orang tua. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap dalam pengawasan orang tua, dan anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah. Hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.